Oke, next ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jangan lupa bersalawat ya. Karena malaikat Jibril itu pernah bilang ya kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau misalkan ada yang bersalawat sama kamu, kalau ada disebutkan namamu tapi dia tidak bersalawat kepadamu, maka rugilah gitu. Jadi yuk kita bersalawat sama Nabi. Nah, Nabi Muhammad itu kan tadi 24 jamnya itu ibadah, 24 jam itu produktif. Ya Allah, jauh banget ya sama kita. Tapi ini bisa jadiin contoh terbaik, the best gitu. Kalau misalkan mungkin teman-teman masih ada gitu ngidolain artis K-pop atau segala macamnya, it's okay. Aku nggak bakal ngejudge. Atau mungkin ada yang lainnya kayak idolain, nggak apa-apa. Tapi kayak lagi aku pengen bilang bahwa Nabi itu adalah sebaik-baik yang perlu kita idolain. Tapi aku nggak bilang, atau aku belum bilang bahwa aku itu benar-benar idolain Rasulullah. Karena apa? Karena berat banget buat ngidolain Rasulullah. Kita mesti tahu detail-detailnya, sejarah-sejarahnya. Karena kalau kita cuma tahu sejarah beliau secuil atau sepertiga seperempat, itu tuh kayak belum bisa dipastikan bahwa kita tuh benar-benar cinta sama Nabi. Bayangin, sedih banget aku pas denger itu. Aku dapat itu dari Ustadz Hantaki. Jadi ini aku masih belajar juga ya, ini sharing aja. Dan ilmu yang secuil ini juga aku dapat dari, bukan secuil ya, maksudnya yang aku sampaikan ini aku dapat dari King Sifrun. Dan King Sifrun lebih lagi bisa ngejelasin ini. Kalau teman-teman ada yang tertarik, insya Allah aku bakal ngasih tahu, atau mungkin Kalisa bakal ngasih tahu link biar kita lebih dalam lagi belajar sirahnya gitu. Nah, tadi kan udah tuh ya. Nah, 24 jam Nabi itu dipandu sama wahyu, guys. Bayangin, guys. Kita bisa nggak? Bisa gitu. Nah, jadi gini, dibagi waktunya ya, ada dua, ada siang, ada malam. Tahu dari mana? Tahu dari surat An-Naba ayat 10 dan 11. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai tempat istirahat. Gitu kan? Kami di sini maksudnya Allah dan malaikat, karena Allah itu minta bantuan juga ke malaikat. Bukan berarti Allah itu nggak mampu. Tapi emang udah tugasnya malaikat buat bantu ngatur semua itu gitu. Sebagai ibaratnya menteri lah, atau tangan kanannya Allah gitu. Kalau bahasa akunya. Lalu waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu sebagai beraktivitas, sebagai apa ya? Ya kerja gitu kan. Dapatkan hasil gitu. Nah, itu panduan dari wahyu yang pertama. Nah, panduan wahyu yang sebenarnya itu adalah wahyu yang pertama kali turun, yaitu pada bulan Ramadan ya tepatnya. Nanti coba di feel lagi nih. Bentar lagi insya Allah bakal deket sama 17 Ramadan ya. Mendekati. Itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama itu adalah Iqra. Bacalah gitu kan. Nah, di sini maksudnya itu adalah panduannya ini basic atau dasar membangun peradaban. Itu mengawalinya dengan belajar. Kita harus belajar dulu sebelum beramal. Makanya ada al ilmu salah. Maksudnya kita tuh sebelum beramal kita tuh harus punya ilmu dulu gitu. Dan sebaik-baiknya kita berilmu juga itu ada adabnya gitu. Jadi kita harus belajar gitu ya. Dan wajib memang. Nah, tadi malam dan siang. Malam itu ada rinciannya di Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 7 gitu kan. Al-Muzammil surat ke-73. Mana artinya itu adalah berselimut dengan nyaman gitu kan. Artinya tidur. Dan for your information guys, FYI-nya, Nabi itu kalau sholat sunnah ya, sholat sunnah tahajud lah kita ambil, itu tuh panjang kalau misalkan sendiri, tapi pendek kalau untuk imamin. Tapi pendeknya bukan ukuran yang kita ya, tapi ukuran pada zaman itu. Pendek pada zaman itu mungkin Al-Baqarah sampai Al-Imran atau apa. Kurang tahu ya aku. Nah, yang kedua itu waktu siang. Siang itu ada di surat Al-Mudaththir ya. Tadi kan malam itu Al-Muzammil ya, berselimut. Jadi emang buat istirahat gitu kan. Nah, di siang ini itu Al-Mudaththir. Selimutnya tuh nggak nyaman gitu. Makanya artinya gini. Kalau misalkan kamu minder, kamu overthinking, kamu butuh
refreshing gitu, misalkan bangun gitu, bangun untuk membangun peradaban nanti gitu. Teman-teman nanti bisa cek di surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 juga ya. Tadi juga yang malam Al-Muzammilnya ayat 1 sampai 7. Jadi sama-sama 1 sampai 7. Al-Muzammil ya ayyuhal muzammil, Al-Mudaththir ya ayyuhal mudaththir. Nah, oke, ngomong-ngomong waktu yang udah di spoiler di awal-awal banget. Jadi Nabi itu waktunya atau ukuran waktunya itu bukan jam yang biasa kita lihat gitu kan. Misalkan pergantian tanggal itu jam 00.00 gitu. Tapi Nabi enggak. Nabi itu takarannya waktu sholat. Ada di ayat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu buat orang mukmin adalah ketetapan. Maksudnya patokan Nabi itu adalah sholat. Jadi kan ada 5 ya. 5 waktu sholat. Nah, aktivitas itu ulang lagi. Aktivitas itu bagian dari ibadah, bukan ibadah itu bagian dari aktivitas. Maksudnya apa? Si ibadah itu menjadi prioritas. Paham gak sih? Ya gitulah pokoknya. Kan kita sering ya memprioritaskan bahwa sholat itu kayak gini misalkan. Aku juga ya termasuk udah waktunya sholat nih, terus kayak ngerasa dia udah waktu sholat ya. Aduh, tar aja deh, kalau enggak nanti dulu gitu. Kalau enggak gitulah gitu. Sehingga kita tuh ngerasa bahwa ibadah atau sholat kita itu adalah bagian dari aktivitas gitu. Padahal sejatinya aktivitas kita itu, serangkaian aktivitas kita itu yang menghabiskan waktu itu adalah bagian dari ibadah gitu. Artinya prioritaskan semua itu ibadah. Gini simpelnya. Semua itu bisa jadi ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Belajar bisa jadi ibadah. Kita tidur bisa jadi ibadah. Kita makan bisa jadi ibadah. Artinya semua itu prioritaskan untuk ibadah. Maka kalau misalkan sholat, ya itu udah pasti ibadah banget. So kita harus benar-benar kejar itu yang namanya keutamaan sholat tepat waktu. Insya Allah ya. Kita belajar bareng-bareng. Nah gitu. Jadi kan tadi patokannya 5 waktu ya. Ada pertama itu maghrib gitu. Hari patokannya itu matahari gitu kan. Maksudnya berpatokan itu kepada matahari. Kayak orang-orang zaman dulu ya kita bilangnya. Dan dalam Islam itu pergantian waktu itu pada maghrib. Jadi kalau udah maghrib itu berarti udah besok. Misal nih kita selalu bilang kalau malam Jumat jangan lupa baca kafi, padahal memang maghrib itu sudah masuk hari Jumat gitu karena sudah maghrib gitu. Jadi udah masuk lah. It's okay kalau bilangnya malam Jumat, gak apa-apa. Nah startnya itu dari maghrib, isya, terus ada di antara isya sama subuh itu ada qiyamul lail atau tahajud gitu ya. Nah untuk masalah qiyamul lail sama tahajud itu bedanya apa? Ya aku ngambilnya itu sama aja. Apa kalau qiyamul lail itu harus tidur dulu? Itu mah bisa nonton di YouTube aja kayaknya ada. Oke, itu selingan aja ya Allah. Nah terus di antara subuh sama zuhur itu ada syuruk dan duha. Jadi di subuh itu ada syuruk, duha, habis itu zuhur, habis itu asar. Nah gitu. Nah, kenapa patokannya itu adalah matahari atau patokannya alam? Fungsinya itu yang pertama tadabur atau zikir. Karena semua ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah ini itu cukup banget buat kita ingat Allah gitu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Gitu. Nah tadi kan kita bilang kalau misalkan lihat matahari, kita lihat pohon, kita lihat diri kita lihat misalkan apa ya, apapun yang sekitar kita gitu kan, langit gitu, kita bakal ingat Allah. Beda kalau kita lihat jam mekanik gitu kan, boro-boro kita ingat Allah ya. Yang ada kalau udah azan kita lihat jam mekanik kita atau jam yang bisa kita lihat, yang ada ngeluh gitu ya. Aku juga masih. Nah yang kedua itu fungsinya adalah harmoni dengan alam. Maksudnya kita paham dengan sunatullah. Subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita mensucikan Allah. Karena gini, kalau misalnya kita tuh sama standar atau takarannya sama orang-orang non muslim dalam berhari ya misalkan. Jadi apa bedanya kita dengan mereka gitu kan? Maksudnya apa? Kita tuh harus optimalisasi gitu dengan yang udah ada gitu. Kita difasilitasi 24 jam dan itu juga udah ada sholat. Nah sholat itu dimaksimalin, kalau dimaksimalin oke banget deh itu beneran.